Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah SWT karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang yang untuk beribadah kepada Allah SWT yang tadinya sudah menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpah junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada saat ini Bapak Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk memberi singkat waktu kami silakan memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى أهل الكتاب سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء حسين الحسن بن حسين ثم إلى أرواح حسين المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي الدرجات من الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Ini ada jemaah yang bertanya tentang hukum apabila mendapati daripada imam yang mana seharusnya tasyahud akhir tapi imam itu malah berdiri. Lalu apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ini kan bingung nih, udah diucapkan tasbih subhanallah untuk mengingatkan daripada imam, tapi imam ini tetap kekeh yakin bahwa itu baru 3 rakaat. Jadi dia berdiri, ini 4 rakaat. Misalkan sholat isya.
Makmum tahu ini bukan 4 rakaat lagi, ini 5 rakaat. Ini kan bingung enggak? Makmum ini harus ngapain? Ngikuti imam apa tetap diam? Ini sering terjadi, Pak. Kalau kita tahu ilmunya, tidak bingung kita dalam melakukan ibadah. Tetapi kalau kita tidak tahu ilmunya, bingung kita harus apa dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita mendapati imam yang mana seharusnya tasyahud akhir, tapi imam mana berdiri, udah diingatkan, imam tetap yakin bahwa itu baru rakaat ketiga yang ia berdiri, ini rakaat keempat. Maka yang dilakukan oleh makmum adalah menunggu. Duduk, jangan sampai ikut. Kalau sampai ikut berarti dia menambah rakaat. Ustaz, imam harus diikuti. Ini kadang banyak disamakan dengan tasyahud awal. Ingat, duduk tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah abad. Sedangkan duduk tasyahud akhir wajib. Itu termasuk daripada rukun di dalam sholat. Kalau imam yang mana berdiri dia, seharusnya tasyahud akhir, dia berdiri langsung. Diingatkan, wajib imam itu kembali. Kalau dia udah diingatkan, udah tahu, oh iya, kelebihan aku nih, tapi tetap melanjutkan, tidak sah daripada sholatnya. Tasyahud awal itu sunnah, sedangkan tasyahud akhir adalah rukun di dalam sholat yang diwajibkan di dalam sholat. Jadi kalau kita mendapati imam yang mana bangun seharusnya tasyahud akhir malah dia berdiri. Ada diberitahukan, tapi dia menganggap itu bukan tasyahud akhir, belum masih. Tambah lagi 1 rakaat, ini baru rakaat terakhir. Makmum yang harus dilakukan adalah menunggu, jangan mengikuti imam. Kalau mengikuti imam, rusak daripada sholatnya. Menunggu. Duduk, imam mengerjakan sholat, yang mana sampai di tasyahud akhir, salam imam, baru kita ikut salam. Itu yang harus dilakukan oleh makmum. Banyak orang berpikir logika, pasti ngikut imam dulu. Kadang ada 2 kubu. Iya benar Pak, ada 2 kubu. Ada kubu yang menunggu, ada kubu yang mengikuti imam. Orang yang tak tahu menahu bingung. Kenapa pula nih? Ada yang berdiri, ada yang tetap dulu. Yang tetap duduk menunggu, itulah orang yang ibadah dengan ilmu. Sedangkan yang mengikuti imam, yang mana itu menunjukkan dia ibadah bukan dengan ilmu. Berarti dia tidak tahu tata cara ketika menghadapi masalah seperti itu di dalam sholat. Jadi bapak-bapak nanti kalau dapati imam seperti itu, jangan bingung. Kita menunggu saja. Jangan pula kita mengikuti imam. Berbeda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal imam udah berdiri, maka kita ikuti daripada imam. Jangan pula kita tasyahud awal. Nggak boleh. Kita harus ikuti. Karena tasyahud awal itu sunnah, bukan wajib. Dan imam ketika sudah berdiri tegak, lupa tasyahud awal ini, dia berdiri tegak. Ini kadang kan makmum ada yang masih bertasbih ini. Subhanallah. Kalau belum tuh imam balik, belum berhenti dia bertasbih. Akhirat tuh imam ini pun balik lagi, rusak sholat imam. Apa yang harus kita lakukan? Bapak kalau mendapati imam yang seperti itu, lupa tasyahud awal, dia udah berdiri tegak, lalu kembali lagi, maka bapak wajib, ibu-ibu wajib mufarakah, memisahkan diri dari imam. Maknanya bukan membatalkan daripada sholat kita, tetapi niat memisahkan langsung diri dari imam. Kita tinggal melanjutkan sholat kita sendiri aja, udah tidak mengikuti imam. Dan ingat, kita tetap mendapatkan fadilah daripada sholat berjamaah. Mufarakah macam mana? Cukup niat di dalam hati, nawaitu mufarakah anil imam. Saya niat memisahkan diri dari imam. Udah. Yang mana kita udah berdiri tegak, kan ikut imam, karena kita udah tahu ilmunya. Kenapa? Imam ini lupa tasyahud awal.
Dia udah berdiri tegak, kita pun ikut. Ternyata dia kembali lagi. Langsung kita tidak ikuti imam. Niat mufarakah langsung. Kita melanjutkan berarti ke rakaat berikutnya. Tapi sudah tidak mengikuti imam. Kita gerakan sendiri udah. Dan jangan khawatir untuk melakukan itu. Banyak orang khawatir. Karena apa? Karena dia khawatir tidak mendapatkan fadilah daripada sholat berjamaah. Tetap dapat, Pak. Karena kalau Bapak tetap mengikuti imam, sedangkan sholatnya imam sudah rusak, malah sholat Bapak tidak sah, belum gugur kewajiban Bapak dalam mengerjakan sholat. Maka harus diulangi lagi daripada sholat tersebut. Kan capek jadinya. Tapi kalau ibadah dengan ilmu, nggak capek, Pak. Itu cukup mufarakah. Tapi berbeda kalau tasyahud akhir tadi. Jangan ikut imam. Imam malah nambah rakaat sebenarnya nih. Kita menunggu. Menunggu sampai imam kembali. Kalau imam itu sujud sahwi, kita ikuti sujud sahwi. Hal ini ada yang mau bertanya? Tidak, silakan. Waalaikumsalam. Jamak ya. Kita persingkat kadang jam 4 dan cerita. Setelah kita mau jamak maghrib dan isya, ternyata dapat sholat isyanya di kosong. Ya kan, ada maghrib kita belum. Setelah itu setelah kita ke masjid, lalu ajar isya. Apakah kita ikut kalau sholat maghrib atau ikut imam isya? Apakah kita sholat maghrib terlebih dahulu baru sholat isya, atau sholat isya berbarengan dengan imam baru habis itu sholat maghrib? Sebenarnya nih, kalau saya ngasih pertanyaan, saya yang jawab pertanyaan dari jemaah nih. Di awal pengajian tak boleh bertanya kecuali yang berkaitan dengan ini. Sebenarnya ya udah, ini kan pengecualian. Tapi lain kali jangan nanya yang model istilah yang tak berkaitan, Pak. Kenapa? Kalau pertanyaan yang bukan berkaitan panjang nanti nih. Ini bertanya masalah ini akhirat tuh udah tak taklim gitu. Apa yang kita mau pelajari ini. Kalau jama' takdim itu wajib mengerjakan buda'atil bil ula. Memulai daripada sholat yang pertama. Wajib. Misalkan Bapak mau jama' takdim, berarti maghrib sama isya dikerjakan di waktu maghrib, bukan waktu isya. Jama' takdim itu dimajukan, itu jama' takdim. Itu wajib harus sholat maghrib terlebih dahulu. Kalau ada orang sholat isya terlebih dahulu baru sholat maghrib, tak sah. Tapi kalau jama' takhir macam Bapak tadi itu, pergi Pontianak dalam perjalanan sampai susuk isya, dia langsung niat di waktu maghrib untuk jama' takhir. Udah, aku jama' takhir ya lah. Berarti kita sholat maghrib ini kita taruh di waktu isya. Di waktu isya. Kita dapati sholat di masjid, orang lagi mulai sholat isya, baru kumat misalnya. Kalau jama' takhir, boleh mana saja yang kita boleh mulai. Mau maghrib lebih dulu baru isya dulu baru maghrib, tidak ada masalah. Kalau jama' takhir, yang Bapak bisa lakukan sholat bareng dengan imam yang mukim, sholat isya terlebih dahulu, baru jama' takhir dengan baru sholat maghrib. Seperti itu. Itu lebih baik. Jangan pula Bapak sholat maghrib lebih dulu. Kalau mendapati itu, ingat ya, kalau jama' takhir mana saja boleh kita mulai. Maghrib dulu baru isya, atau isya dulu baru maghrib, tidak ada. Tapi kalau jama' takdim harus maghrib terlebih dahulu baru isya, atau harus duhur terlebih dahulu baru asar. Tidak boleh asar terlebih dahulu baru maghrib, tidak boleh. Itu kalau jama' takdim yang harus dipahami. Kalau macam sosok sampai 100 kilo ya, lebih kan? Bapak boleh kasar. Cuman ketika Bapak berimam kepada imam yang mukim, walaupun Bapak boleh untuk mengkasar daripada sholat, Bapak harus sholat dengan sempurna.
Walaupun kita sebagai makmum nih musafir, bukan hanya boleh jamak, tapi mengkasar sholat dari 4 menjadi 2. Tapi kita ini berimam kepada imam mukim, sholatnya harus sempurna. Tetapi kalau imamnya musafir, lalu menjamak sholat, belakangnya ini makmum mukim, itu macam mana? Ini banyak orang menganggap, imam musafir nggak boleh jadi imam. Orang yang musafir nggak boleh jadi imam. Siapa bilang? Seorang musafir boleh jadi imam. Bahkan boleh dia mengkasar daripada sholatnya. Misalkan sholat isya tadi, dia jadi imam padahal dia musafir, lalu dia mau jamak dan juga mengkasar. Allahu Akbar, isya 2 rakaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu bagaimana makmum yang mukim ikut salam? Tidak. Makmum yang mukim berdiri menyelesaikan sisa 2 rakaatnya. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika Fathul Makkah. Rasulullah mengkasar daripada sholatnya, lalu Rasulullah memerintahkan sahabat yang mukim untuk menyempurnakan daripada sholatnya. Paham Pak ya? Ada mau bertanya lagi? Apa itu Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya si A ini sudah sholat maghrib, kemudian mau melakukan perjalanan sambil misalkan si A ini sudah sholat maghrib, kemudian dia melakukan perjalanan musafir, sehingga perjalanan dia mampir ke masjid untuk sholat isya. Tapi di situ ada rombongan musafir. Rombongan musafir itu rombongan B mau melaksanakan sholat jamak. Jadi pada saat rombongan ini melaksanakan sholat maghrib begitu, maghrib isya, maghrib di waktu isya, mau bicara jamak. Si A ikut jadi makmum karena menganggap itu sholat isya. Anggapannya makmumnya kami paling 4 rakaat. Tapi ternyata rombongan itu sholatnya 3 rakaat dulu. Pada saat tahiyat awal di rakaat kedua dan tahiyat akhir di rakaat ketiga. Kemudian kalau seandainya makmum ini menjadi makmum dari musafir tadi, kan dia harus 4 rakaat. Sementara di imam depannya 3 rakaat. Apakah dia mengikuti tahiyat awal dan tahiyat akhir dari imam, yang berarti harus 3 rakaat, atau 2 rakaat tahiyat awal setelah tahu bahwa depannya tahiyat akhir, dia berdiri lagi atau mengikuti kemudian menambah lagi? Terima kasih. Cukup dia menambah saja. Menambah, mengikuti imam, tapi ketika imam salam dia berdiri mengikuti daripada sholat dia, yang mana sholat isya. Nah, ini kan yang ditanyakan orang ini, satu orang si A ini kan mau sholat isya. Jangankan orang yang mana sholat isya bermakmum kepada orang yang sholat maghrib, orang yang sholat wajib boleh berimam kepada yang sholat sunnah. Misalkan ada orang sholat sunnah Pak dia datang makmum dipikir mas buka, ditepuk lah, sholat dia. Cuma kadang ada degil nih, saya pernah ngeliat. Masa jangan kata dia. Sekarang saya mau tanya, kaifiyah sholat wajib sama sunnah sama enggak? Sama Pak. Rukunnya tetap 17. Rukunnya tetap 17. Yang tidak boleh itu kalau kaifiyah sholatnya berbeda. Seseorang tidak boleh bermakmum dengan seseorang yang kaifiyah sholatnya berbeda. Contoh, seseorang mau sholat zuhur, berimam kepada orang yang
sholat jenazah. Sekarang kaitan sholatnya beda apa sama? Beda. Orang nak sholat asar berimam kepada orang yang sholat gerhana. Beda nak tata cara sholat duhur sama sholat gerhana. Berbeda. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau kaifiyah ibadahnya sama, maka boleh. Maka boleh, tidak ada masalah. Ustaz, kan 2 rukun kita dapat nih. 2 tahiyat kita dapat nih. Jadi saya nambah 3 tahiyat lah. Sekarang apa bedanya kita kalau masbuk? Kita masbuk nih Pak. Bapak masuk sholat maghrib nih di rakaat kedua. Rakaat pertama Bapak tahiyat, rakaat kedua Bapak tahiyat, rakaat ketiga Bapak tahiyat. Sana sholat. Simple. Paham sekarang kan? Ada yang mau bertanya lagi? Ini semua kembali kepada jamaah. Tak ada yang bertanya tentang pertanyaan yang saya jawab tadi. Ini nak apa? Tadi ada yang sementara keduanya yakin bahwa itu sudah sehingga masing-masing kubu-kubu dari kedua adalah mengingatkan pada imam untuk sholat. Memberitahukan baru udah 4 rakaat ini udah tahiyat akhir nih. Hukumnya bagi imam itu bagaimana kalau memang itu benar, yang benar adalah kedua makmum. Makmum kan benar. Sholatnya imam. Kalau imam yakin, tidak ada masalah. Sholatnya tetap sah. Kalau imam yakin. Tapi kalau imam mengira ini baru 3 rakaat, bisa sholat isya, ini baru 3 rakaat kata dia. Dia berdiri, lalu diingatkan oleh para makmum. Kubu makmum ini kubu yang paling benar. Karena dia memantau daripada sholat bukan 1-2 orang, kecuali makmum semua ikuti imam kita. Ini makmum pasti ini banyak yang mana istilah mengingatkan imam nih. Subhanallah. Imam ini tersadar, ya Allah. Ini lebih rakaat. Bagaimana? Wajib dia kembali. Tapi kalau dia yakin, dia tetap melanjutkan. Sholat imam tetap sah. Makmum tadi saya bilang, jangan nak ikut imam diri ya. Kau berarti sengaja menambah rukun. Berarti kita sengaja menambah rukun. Kita tetap menunggu di tahiyat imam tahiyat akhir salam baru kita sah. Tak boleh kita salam lebih dulu. Imam dah jalan tu. Tahiyat akhir salam dulu. Assalamualaikum. Berarti sama-sama yakin ya? Enggak. Kalau kubu makmum ini kubu yang paling benar. Karena dia mengawal gini Pak. Bapak ngelihat daripada orang. Ini makmum nih insya Allah. Yang mana saya yakin. Mayoritas itu pasti yang mana sepakat tuh. Bahwa imam walaupun tidak menampakkan. Tapi dari perbuatannya itu. Dengan bertasbih apa. Ingat kalau kita bertasbih. Jangan cuma niat. Niat mengingatkan. Tapi niat zikir dan mengingatkan. Kalau cuma niat mengingatkan, batal sholat kita. Tujuan kita bertasbih untuk imam yang misalnya lupa subhanallah, niatkan ketika mengucapkan itu niat zikir dan mengingatkan dua-duanya. Jangan cuma mengingat. Bapak dia malah sholat nih. Ada yang lupa. Makmum ini yang sebagai kata orang tu juri, pengawas. Yang mana kalau imam ada tersalah, dia mengingatkan. Seperti bacaan. Imam merasa benar bacaan ini. Makmum membenarkan. Oh enggak, ini. Jadi istilah kubu daripada yang belakang makmum ini yang benar. Bukan terjadi 2 kubu begitu. Seakan-akan ini tidak tahu mana yang sah,
Salah. Berbeda kalau imam nih dia berjemaah 2 orang ya. Masuk akal. Dua-dua sama-sama lalai. Dua-dua banyak pikiran. Ini merasa yakin baru 3 rakaat dia berdiri, ini merasakan udah 4 rakaat. Ini mungkin. Tapi kalau berjemaah macam di masjid Al-Akbar nih, kalau imam pasti yang seharus tahiyat akhir dia malah berdiri, insya Allah makmum yang di belakang pasti mengingatkannya. Ini yang lebih benar nih makmum. Tapi kalau imam merasa yakin, solatnya imam tetap sah. Solat imam tetap sah dan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang solat imam. Kalau nanti bilang lebih inti itu tidak perlu diulang. Macam kita kalau lupa bilangan rakaat, kan 2 ke 3 kan 2 ke 3. Kita nih kalau dalam fikih itu kembali alal akal, yang paling sedikit daripada yang kita ragukan. Kalau kita ragukan 2, 3, berarti anggap baru 2 rakaat. Kalau misal solat isya, berarti tambah lagi 2 rakaat. Kalau pas sempurna memang, itu sama kita mempermalukan daripada syaitan. Tapi kalau lebih, itu pahala tambahan yang Allah berikan. Kalau begitu juga tadi berlaku dari imam. Perlukah kita solat lagi? Tidak. Paham Pak ya? Ada mau bertanya lagi? Perihal jawab lagi, Bos. Ini sering berangkat nih. Tamasya atau Singawang, kan sampai di bawah itu kita sudah boleh jamak. Kalau jamak sih keluar daripada batas kota di Batu Layang itu udah boleh jamak, di Wajuk udah boleh jamak, ada gitu. Iya benar. Jadi sampai di bawah di situ jamak. Ini yang mau saya itu pada saat kita pulang, kalau kita pergi itu zuhur dan asar kita dapat puasanya. Tapi kita pulang maghrib dengan bisa. Ada yang ketika sampai di bawah karena ini masih wilayah boleh menjamak. Jamaknya di maghrib dengan bisa itu di bawah. Nah, tapi ada juga pendapat ulama yang pengen jamaknya nanti pas di Pontianak Ustaz. Jadi isya dengan maghribnya dikerjakan di Pontianak. Yang pertama itu sah atau Ustaz? Seperti itu Ustaz. Ketika salah satu syarat sah daripada jamak, ketika mengerjakan jamak harus kita masih dalam keadaan musafir. Kalau ketika kita sudah sampai, kita bukan musafir. Jadi yang harus dilakukan apa? Misalkan Bang Ari ini dari Singkawang, sampai Jongkat maghrib. Sampai Jongkat maghrib. Dah sekalian lah. Lalu jamak maghrib semisal sekaligus. Kan Jongkat Pontianak udah tak lama lagi nih. Saya maghrib nih jamak lah semisal nih. Di Jong. Sekarang ketika di Jongkat masih dalam keadaan musafir enggak? Musafir. Sampai Pontianak, sampai rumah. Baru azan isya. Sedangkan Bang Ari udah jamak maghrib isya di Jong. Perlu enggak sholat lagi? Enggak perlu. Belum masuk. Kan ada orang kan belum masuk waktu sholat dan itu. Yang penting ketika menjamak, kita masih dalam keadaan musafir. Itu yang harus dilakukan. Tidak boleh kita menjamak, kita udah bukan musafir. Jadi kalau yang model begitu tidak bisa. Jadi Bang Ari harus menjamak itu di bawah. Dengan jamak takdim, bukan jamak takhir. Beda kalau mau pergi. Mau pergi, dia pergi habis asar.
Lagi sampai Sasa ke Singkawang. Jalan-jalan, udahlah, aku jemaah takhir ya lah. Begitu azan maghrib, jemaah takhir ya lah. Dan sampai Singkawang kok, ini tidak ada masalah. Karena kita sampai Singkawang sekalipun, kita masih dalam keadaan musafir. Balik, maksudnya? Iya, tadi kan saya bilang, ketika kita menjamak, kita harus dalam keadaan musafir. Kok balik Pontianak? Selesai. Hari tadi dia juga nggak sholat maghrib, juga tidak sholat isya. Iya, saya kan bilang sekarang kalau sampai Pontianak masih musafir enggak? Selesai. Kan tadi saya jawab tuh. Kita mengerjakan jamaah harus dalam keadaan musafir. Paham. Sekarang di Jumat di Pontianak ya, di Bembang itu tidak sholat maghrib, tidak sholat maghrib kan? Tapi sudah niat dari sana, mau sholat maghribnya di Pontianak sekaligus bisa. Itu bagaimana? Ya itu tadi saya bilang, berarti jamaah takhir kan? Sekarang jamaah takhir dikerjakan ketika dia sudah bukan musafir. Paham nggak? Paham? Ya itu saya bilang kan tadi. Jadi kan banyak orang bilang, Mak, ini kalau aku sholat jamaah nih sampai rumah nih, dari Pontianak belum masuk waktu isya. Atau kadang orang kalau maghrib isya ini terlalu dekat ya, duhur semasa. Ini kadang orang nih dari Singkawang nih sampai Mempawah masuk waktu duhur. Dia pun jamaah takdim. Begitu balik dia kan Mempawah paling Pontianak 1,5 jam. Kan? Top 2 jam. Betul enggak Bang Ari? 2 jam. Sampai Pontianak belum masuk. Masih jam 2 lewat. Lalu masuk waktu asar. Perlu lagi kita sholat. Nah perlu. Kenapa? Kita udah menjamaknya di waktu maghrib, di waktu zuhur tadi. Ketika berada di Mempawah. Yang penting ketika kita mengerjakan daripada jamaah itu, kita masih dalam keadaan ketika kita sudah masuk atas kota, kita bukan dikategorikan maka solusinya macam mana? Sholat terlebih dahulu. Kau jamaah takdim lo. Misalkan mau masuk kota, wajib kau kerjakan. Iya wajib tu kan. Pergi ke masjid jamaah takdim. Duhur, maghrib sama isya. Begitu kau balik kau nak langsung tidur pun tak apa-apa. Seperti itu. Ada mau bertanya lagi? Tidak ada yang mau bertanya lagi nih. Tanggung dah waktu ni. Tadi Pak, kalau maghrib yang dikerjakan maksudnya itu di yang musafirnya, di samping kita yakin sampai di sini itu tidak masalah Pak. Oh itu kita tidak jamak, ada masalah. Aku direpotkan. Sholat pada waktunya. Aku nak kerjakan di rumah tak ada masalah. Kalau sholat isya, jangan sholat maghrib yang mana begitu sampai Pontianak ini udah masuk waktu isya dah. Kok maghrib kelewat nih? Itu yang jadi masalah. Makanya solusinya kalau kau mau jamak, kerjakan di waktu musafir. Seperti apa? Di Jongkat, di Wajo. Kalau mau tidak dijamak, boleh, tidak ada masalah. Oh enggaklah, aku sholat maghrib ya di Jongkat nih. Isya nanti ya sampai Pontianak. Silakan. Itu tidak ada masalah. Yang kita bahas nih kan masalah menjamak tadi. Jamak ketika kita udah sampai. Ketika kita udah sampai itu, kita sudah berakhir musafir kita. Sedangkan menjamak tidak boleh dikerjakan kalau sudah habis masa musafir.
Kalau tapi masih dalam keadaan musafir, masih dalam perjalanan, itu masih diperbolehkan kita untuk mengerjakan daripada jamaah tadi. Nah, cuman kalau kita misalnya dalam keadaan musafir, kita tidak menjamak itu dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Qailubi sombong karena tidak mau menerima sedekah dari Allah. Kemudahan yang sudah Allah berikan apa? Allah tuh lebih tahu. Kadang-kadang kita suka ngeyel. Ini betul Pak. Tidak bisa aku sholat pada waktunya. Cuba kau dalam keadaan musafir, kau jamaah. Kan enak kau. Nak pergi ke mana-mana. Tak repot mana masjid. Karena bukan kota tahu. Kadang kota kita ya Pontianak kita pergi ni. Mana ya masjid dia? Iya betul tak? Saya kadang sholat. Di mana ya masjid ni ya? Mana? Ini kota kita. Apa di kota orang? Allah tu lebih tahu. Tapi kita yang suka ngeyel. Maka ibadah itu jangan dengan nafsu. Tapi ibadah itu dengan ilmu. Yang pernah saya bahas kemarin kan, Nabi memarahi sahabat yang ibadah dengan nafsu tapi tidak dengan ilmu. Cuman itu kalau musafir lebih afdal itu menerima pemberian Allah berupa sedekah itu. Kata Imam Qailubi itu jamak dan kasar itu seperti sedekah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kalau hamba itu tidak mau menerima, itu menunjukkan kesombongan daripada hamba tersebut. Tapi kalau ditanya, boleh tidak? Kalau tidak menjamak, boleh. Sah tidak sholat? Sah. Ya sih, tapi silakan repot sholat. Misalkan orang ke Singkawang nih kan, nginaplah hotel di dekat Masjid Raya Mujahidin. Kan ada hotel tuh, Hotel Sentosa apa tuh. Saya pernah menginap di situ. Maghrib dia berjalan, pergi ke Masjid Raya, lumayan tuh. Balik dia habis maghrib, Isya keluar lagi. Sedangkan kita musafir, capek dalam perjalanan ini. Coba kalau kau jamaah, begitu sholat maghrib datang ke masjid, berjamaah dengan imam mukim, tetap sholat 3 rakaat. Karena walaupun kita musafir, tidak boleh nama kita yang mana sholat maghrib ini di kasar. Yang boleh di kasar itu apa? Sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, maghrib. Zuhur, asar, isya. Jangan pula maghrib 1,5. Lagi Pak, ini mau musafir, misalnya mau Pontianak ke Simpang tadi. Jadi kita tahu di jalan ini kita kan ikut bis. Jadi pas maghrib belum berangkat, kita langsung sembahyang Isya. Boleh nggak? Boleh, tapi bukan di rumah. Walaupun masih bukan di rumah. Boleh. 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 Yang boleh. Dia makan ini khawatir yang mana ada. Itu boleh. Jadi habis kita maghrib kan bukan di rumah. Di masjid di jalan. Iya, boleh. Nanti kita mau ada Isya nih Pak ya. Iya betul. Boleh. Belum mau berangkat. Iya tahu saya. Boleh. Pertama kali saya dapat saja dari gitu ada yang bertanya sama beliau. Kuncinya semua itu musafir. Baru mau berangkat. Musafir itu. Ternyata boleh. Dalam perjalanan itu. Jam berapa tuh? Berapa menit lagi itu? 10 menit? Ngadu-ngadu Bang Ali. Ini 5:04 azan berapa? Ini salah mendengar uraian mengenai Bapak ini namanya mulai terbuka pikiran kami. Namun yang saya sesalkan Pak selama ini saya lakukan, benar-benar saya lakukan. Kita pergi ke Singkawang, pergi Singkawang pulang, maghrib belum sempat sholat.
Di rumah baru sholat. Baru sholat isya sama maghrib. Wah ini itu yang sering saya lakukan. Itu namanya apa? Kalau maghribnya itu qadha. Itu namanya qadha maghrib itu. Bukan menjamak. Makanya kalau dalam posisi itu sebelum masuk kita yang mana sholat masih ketika dalam keadaan musafir tadi. Masih dalam keadaan musafir tadi, yang mana dijongkat, kita berhentikan ada berapa masjid dijongkat tuh? Yang setahu saya sih 2 aduh. Yang nak naik jembatan, belah kiri dekat pasar ikan, sama yang pas jembatan juga tuh, pas belah kanan. Belah kanan juga ada, itu yang besar tuh. Itu bisa singgah situ sholat maghrib dan isya jamak takdim. Jadi sampai di rumah tidak perlu sholat lagi. Kita boleh langsung istirahat. Jadi makanya penting kita mengetahui ini. Kalau macam gitu, kita sama juga mengqadha jadi hukumnya. Kalau kita sholat isya betul, di waktu isya, maghribnya qadha. Karena dikerjakan yang mana di luar daripada waktu maghrib, sedangkan dia sudah dalam keadaan tidak musafir. Jadi ini yang kita tambah banyak saja. Jadi yang selama ini biasa. Tidak apa tak tahu kan? Tidak tahu, tidak ada masalah. Orang tidak tahu, ada yang tak mau tahu. Ada majelis ilmu tak mau duduk. Mungkin beliau ni duduk di majelis ilmu tapi belum sampai bab pun. Iya Pak. Iya. Sekarang kita mau belajar fikih. Kitab fikih ni pasti awalnya Pak kitab tahara. Habis kitab tahara, kitab najasa. Habis itu baru kitab solat. Solat tu awal-awal tu masih rukun, sunnah-sunnah di dalam solat, syarat-syarat sah solat masih banyak. Jamak tu di akhir. Itu mau belajar itu kan. Apalagi kalau majlis ilmu di masjid. Sekali pertemuan cuma waktu 30-40 menit. Itu bahkan bertahun mau sampai kepada bab itu. Sedangkan beliau sudah melakukan ini. Tapi beliau duduk di majlis ilmu. Ketidaktahuannya ini dimaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang ada majlis ilmu masa bodoh, tak pernah hadir, lalu ketika begitu dia tahu, kemana tak tahu? Enak betul loh, macam gini ni ketidaktahuannya tidak dimaafkan sama Allah. Na'udzubillah min dzalik, yang sampai kita jadi seperti ini. Maka kalau kita masih mau duduk di majelis ilmu, itu nikmat yang luar biasa yang masih Allah berikan. Kalau ada ketidaktahuan yang kita lakukan, belum sampai babnya ni. Belum sampai babnya, dimaafkan sama Allah. Itu enak tu. Kalau orang yang duduk di majelis ilmu. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Yang dimaksud batas kota, ketika kita tuh boleh melaksanakan sholat di dalam musafir atau jamak itu Ustaz. Batas kota yang mana Ustaz? Apakah yang jaraknya 80 kilo, ataukah batas kota Polda itu mengenai dalam dan batas kota Ustaz? Ya. Nah jadi gini, ketika kita keluar daripada batas kota, kita udah boleh menjamak. Misalnya Bang Ari ini mau ke Wajuk, cuman ke Wajuk. Misalkan dia mau keluar gitu, ke Wajuk berapa jauh lah kan. Lalu pas duhur, Bang Ari sholat duhur bersama imam, habis itu berdiri lagi untuk sholat asar. Cuman di sini cuman boleh menjamak, tidak boleh mengkar. Karena kalau mengkasar itu harus 84 kilo lebih. Baru boleh menjamak dan mengkasar. Mengkasar kalau 80 kilo lebih itu. Tapi kalau cuma menjamak, berarti apa? Sholatnya tetap sempurna 4 rakaat. Kalau 2 asar nih kan,
4 rakaat. Cuma kalau dia jamak takdim, sholat asar ditaruh di waktu duhur. Kalau dia jamak takhir, sholat asar ditaruh di waktu asar. Nah, seperti itu. Lalu saya nih, misalkan mau ke Jakarta, ini waktu mepet nih antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Pesawat saya 6.15. Sedangkan maghrib sekarang kan 5.46 ya. Betul ya, 5.46. Nah, ini pesawat 6.20 lah misalkan. Kalau saya mau mau jamak takdim, saya kerjakan di bandara kita nih? Spadio. Kita kerjakan di bandara Spadio. Boleh. Kenapa? Udah luar daripada batas kota itu. Karena itu kubur raya. Batas kota gitu tuh. Kalau arah ke sini nih, arah ke bandara tuh Polda. Seberang tarik itu udah kubur raya. Kalau ke arah luar kota sana, itu adalah gerbang Batu Layang depan terminal. Itu batas kota gitu. Paham banget ya? InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.